Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua sehat selalu dan kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan tidak kurang suatu apapun. Hai, Sobat Anak Novel. Jumpa lagi kita di Novel Sang Pewaris Konsorsium. Seperti biasa, sebelum lanjut nonton, mohon dukungannya. Subscribe buat yang belum. Kasih dukungan juga buat kita dengan like, komen dan sharing video-videonya. Biar kita lebih semangat update ceritanya. Oke, tanpa banyak cuap-cuap, Markisa besar. Mari kita simak bersama-sama. Hehehe maksa kali nyingkatnya. Bab 28. Alia, aku mau kencan dengan Alia. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar pilihannya. Tapi hanya untuk beberapa saat. Ketika mereka memikirkannya, hal itu wajar saja. Lagi pula, Sarah sudah berpacaran dengan salah satu pria terkaya di kampus dan walaupun dia sangat cantik, Alia juga tidak terlalu buruk. Wajah Sarah mengkerut ketika dia melihat pilihan Tuan. Sederhana 10. Fakta bahwa orang itu lebih memilih Alia daripada dia membuatnya sangat kesal. Tapi sedetik setelahnya, wajahnya kembali semula. Tersenyum dengan cantik. Alia menari kecil di dalam hatinya. Dia dipilih untuk diajak kencan oleh penggemar yang kaya itu. Rasanya masih seperti mimpi baginya bahwa dia telah dihadiahi 75 miliar rupiah oleh satu orang. Dan sekarang orang itu memutuskan untuk berkencan dengannya. Alia merupakan seseorang yang menolak untuk berpacaran sebelumnya. Tapi dia tidak masalah berkencan dengan orang yang jelas-jelas amat sangat kaya raya itu. Dia tidak sabar untuk bertemu dengannya secara langsung. Setelah menanyakan beberapa pertanyaan padanya, akun Tuan, sederhana 10 akhirnya berubah abu, menandakan bahwa dia sudah tidak lagi aktif. Beberapa detik setelah dia menjadi non-aktif, beberapa penonton mulai meninggalkan siaran. Peristiwa penting dari siaran tersebut telah berakhir. Mereka sudah kalah dalam kompetisi yang tidak akan pernah mereka menangkan itu. Alia melihat banyak penonton yang mulai meninggalkan siaran dan memutuskan bahwa itu adalah waktunya untuk menghentikan siarannya. Terima kasih banyak atas semua dukungan kalian. Ketemu lagi di siaran selanjutnya. Ya, ucap Alia seraya melambaikan tangan pada kamera. Sarah dan dua teman sekamar mereka juga melambaikan tangan pada para penonton sebelum Alia akhirnya mematikan siarannya, memberhentikan siarannya. Sarah dan kedua temannya tersenyum pada Alia seraya mengucapkan selamat padanya atas siarannya yang sukses. Tapi Alia hanya bisa melihat kekesalan dan rasa iri pada tatapan mereka. Itu tidak mengherankan. Dia pun pasti akan merasa iri jika seseorang menghadiahi mereka miliaran rupiah. Apalagi 75 miliar rupiah. Setelah mereka mengucapkan selamat, dia meninggalkan kamar untuk mandi. Setelah dia selesai membersihkan diri, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam dan teman-temannya sudah tertidur. Dengan tangannya gemetaran karena cemas, Alia mengeluarkan ponselnya dan membuka Textmail, media sosial populer lainnya dan mencari akun Tuan, sederhana 10 di sana. Tidak diketahui banyak orang. Sebelum siarannya berakhir, Tuan, sederhana 10 memberikan nama akun Textmail-nya pada Alia dan menyuruhnya untuk mengirimkannya pesan di aplikasi itu supaya mereka bisa mendiskusikan detail kencan mereka dengan lebih mudah. Tentu dia menemukan akunnya di sana. Namanya tertulis dengan warna hijau yang berarti dia sedang aktif pada saat itu. Dengan gugup, dia mengetik pesan singkat dan mengirimkannya. Alia, hai, ini Alia, penyiar di Groove. Dia menggenggam ponselnya dan mengayunkan kakinya seraya menunggu jawaban darinya. Beberapa detik kemudian, dia mendengar suara notifikasi dari ponselnya. Tuan, sederhana 10, halo. Alia, terima kasih banyak atas hadiahnya. Aku benar-benar menghargainya. Tuan, sederhana 10, itu bukan apa-apa. Tidak perlu mengkhawatirkannya. Alia bergidik ketika dia melihat jawabannya. Seberapa kaya dia sampai bisa sesantai itu setelah menghabiskan 75 miliar rupiah seperti itu bukan apa-apa. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa PT Groove merupakan bagian dari konsorsium Halim. Kalau tidak, semuanya pasti lebih mudah untuk dimengerti. Dava menghadiahinya sebanyak itu karena kurang lebih itu memberikan keuntungan bagi PT Groove. Alia, kapan kita akan berkencan? Kamu boleh pilih tanggalnya.
Dava larut dalam pikirannya ketika dia membaca pesan itu. Jadwalnya yang mendatang cukup padat, jadi dia tidak ingin pergi berkencan dekat-dekat ini. Dia masih belum menerima mobilnya. Dia belum menemukan apartemen. Dan dia belum mengunjungi perusahaan-perusahaan yang sekarang dia miliki. Tuan, sederhana 10, maaf. Aku masih sibuk untuk sementara. Aku akan beritahu kapan aku ada waktu untuk berkencan. Kalau itu tidak apa-apa bagimu. Alia merasa sedikit sedih ketika dia membaca tolakannya. Dia tidak tahu kenapa tapi dia merasa terganggu dan sakit hati karena dia ditolak mentah-mentah. Alia, oh, begitu. Baiklah, Tuan, sederhana 10, aku harus pergi sekarang. Besok aku akan sangat sibuk. Selamat malam. Beberapa detik setelah dia mengirimkan pesan terakhirnya, namanya yang tadinya bertuliskan dengan warna biru telah berubah menjadi abu-abu. Dia sudah tidak lagi aktif. Alia menghela nafas. Walaupun dia tidak menyangka akan ditolak mentah-mentah, dia masih berpikir positif. Lagi pula, dia berjanji akan memberitahunya kapan dia akan lowong supaya mereka bisa merencanakan dan memutuskan jadwal kencannya. Melihat waktu sudah larut, dia baru saja akan mematikan ponselnya ketika notifikasi lainnya muncul. Bab 29. Dia kira itu dari Dava. Namun, ternyata itu adalah salah satu penyiar teratas di Groove. Dia mendengus ketika dia membaca isi pesan itu. Intinya, mereka memintanya untuk melakukan siaran bersama dengannya dengan harapan bisa menarik penggemar kaya rayanya yang baru dia dapatkan supaya dia memberi mereka hadiah lagi. Tanpa ragu-ragu sedikit pun, dia menolak penawaran mereka. Dia mulai melakukan siaran untuk menghidupi dirinya dan adik laki-lakinya. Satu-satunya anggota keluarganya yang tersisa setelah orang tuanya meninggal dalam kecelakaan mobil. Sekarang, karena dia telah mendapatkan 75 miliar dari siaran itu, tidak ada lagi alasan baginya untuk menuruti permintaan mereka. Keesokan harinya, Dava bangun lebih siang dari biasanya. Dia melihat ke sekitar kamarnya dan mendapati bahwa kamarnya kosong lagi. Dia tertawa ketika melihatnya. Teman-temannya ternyata memutuskan untuk menghadiri kelas seperti mahasiswa biasa. Dia meraih ponselnya untuk memeriksa apakah ada lagi pesan untuknya dan ternyata ada satu. Dava memeriksa pesannya dan mendapati bahwa pengirimnya adalah asisten kakeknya, Bram. Penasaran, dia membuka pesannya dan membaca isinya. Bram, selamat pagi, Tuan Muda Halim. Ini Bram. 2 mobil Anda telah selesai dimodifikasi dan sekarang siap untuk dikirimkan ke tempat tinggal Anda. Lalu, Tuan Jauhar gelisah karena Anda belum mengunjungi satu pun perusahaan yang terdaftar pada konsorsium Halim. Dia memberitahu saya untuk mendesak Anda untuk melakukannya sesegera mungkin. Dia menghela nafas setelah membaca pesan itu. Dia bisa merasa kepalanya akan segera pening. Dia memutuskan untuk mengunjungi salah satu perusahaannya setelah mendapatkan apartemen baru. Dia bertanya-tanya di mana dia akan mendapatkan apartemen bagus ketika sebuah ide terbesit di benaknya. Bukankah Bram bertanggung jawab atas beberapa bisnis sebelumnya? Berpikir begitu, dia memutuskan untuk membalas pesannya. Dava, halo, Bram. Beritahu kakek bahwa aku akan segera melakukannya saat aku sudah ada waktu. Lalu, aku butuh saran untuk tempat tinggal baruku. Apakah kamu tahu tempat tinggal yang bagus? Ponsel Dava hampir langsung berbunyi setelah dia mengirimkan pesan itu, menandakan bahwa dia mendapat pesan baru. Dava memeriksanya dan melihat bahwa itu datang dari Bram. Dia telah menjawab pesan sebelumnya langsung setelah dia menerimanya. Bram, tentu saja. Tuan Muda Halim, serahkan pada saya. Tolong beri saya sedikit waktu. Saya akan kirimkan alamat apartemen yang cocok dengan status Anda. Belum 30 detik berlalu. Ponsel Dava berbunyi lagi. Dava meringis ketika melihat pesan dari Bram lagi. Dia menyuruhnya menunggu sebentar tapi bahkan belum 30 detik berlalu sebelum dia memberikan jawaban. Bram, Tuan Muda Halim, saya telah menemukan tempat yang cocok dengan status Anda yang bisa Anda tinggali. Pergilah ke Dragon Estate. Saya sudah memberitahu manajernya atas kedatangan Anda. Dia akan mengantarmu ke apartemen baru yang telah saya pilih. Dava menghela nafas. Bram cepat tanggap sekali seperti biasanya. Itu adalah hal yang bagus baginya. Sekarang, dia tidak perlu repot-repot mencari sendiri apartemennya.
Dia cukup pergi ke tempat yang dipilih Bram dan melakukan pembayarannya. Dia pun mandi dan memakai pakaian barunya dengan santai. Ketika dia memeriksa cermin, rambutnya terlihat sedikit tidak terawat. Dia membuat catatan mental untuk mengunjungi salon kalau dia sedang luang. Dava mengemas barang-barangnya yang ada di kamar asramanya. Selain baju-baju dan sepatu-sepatu yang dia beli baru-baru ini, dia tidak memiliki barang lainnya di kamar. Itu adalah bukti dari kemiskinannya. Dia melihat kamar asrama tempat dia tinggal selama 3 tahun terakhir sebelum membawa barang-barangnya yang sedikit dan keluar dari asrama. Ketika dia tiba di halte bus, dia menaiki taksi ke Hotel Sky Golden. Dia harus sarapan dulu sebelum pergi ke Dragon Estate. Sambutan yang dia terima kali ini sangat berbeda dengan ketika terakhir kali dia datang ke hotel itu. Itu tidak mengherankan karena dia adalah salah satu dari sedikit anggota yang sangat berharga dengan keanggotaan emas. Seperti biasa, dia sarapan dengan hidangan mewah dan indah di meja yang dia inginkan. Dia memberi pesan pada Raka dan teman-temannya sembari makan bahwa dia telah mendapatkan pekerjaan dengan bayaran yang tinggi. Jadi dia akan pindah ke apartemen baru mulai sekarang. Dia juga meminta nomor rekening Raka supaya dia bisa mengembalikan 75 juta rupiah yang telah dia pinjamkan untuk mengeluarkan dia dari kantor polisi. Tentu saja, dia tidak akan pernah memberitahu teman-temannya bahwa alasan sebenarnya dia bisa mengembalikan uang mereka sekarang dan mendapatkan apartemen baru adalah karena dia adalah pewaris dari sebuah konsorsium yang memiliki kekayaan yang tidak terhingga. Lagi pula, mereka tidak akan mempercayainya. Jadi lebih baik dia memberitahu mereka bahwa dia mendapatkan pekerjaan baru saja. Itu akan lebih mudah diterima. Ketika dia selesai makan, dia mengambil tas-tasnya yang dikemas dengan rapi dan beranjak ke resepsionis. Di sana, dia memesan kamar seharga 7,5 miliar rupiah untuk menyimpan barang-barangnya. Untuk memesan satu kamar untuk semalam di hotel itu membutuhkan biaya 375 juta rupiah untuk kamar yang paling murah. Sementara kamar paling mewah seharga 1,5 miliar rupiah untuk satu malamnya. Dava dengan cepat membayar 1,5 miliar rupiah untuk kamar yang paling mewah. Dia langsung membayar kamar itu untuk 5 malam sekaligus. Dia melakukannya untuk berjaga-jaga apabila dia tidak menyukai apartemen yang telah Bram pilihkan untuknya. Dia masih memiliki tempat untuk tidur sampai menemukan apartemen yang cocok. Ketika dia selesai meletakkan barang-barangnya di kamarnya, dia mandi sebentar dan berganti baju lagi. Sebelum pergi dari hotel itu, dia menaiki taksi lagi karena mobilnya masih belum sampai. Ketika dia memberitahu supir taksi itu untuk pergi ke Dragon Estate, supir itu menatapnya dengan tatapan aneh. Bab 30. Dava mengangguk dan duduk dengan nyaman di kursi belakang taksi tersebut. Dia akhirnya mulai mencari apartemen baru. Dava mendapati dirinya melewati beberapa gedung mewah di perjalanan. Dava tidak pernah pergi ke daerah kota itu sebelumnya. Jadi dia terkejut oleh kemegahan bangunan-bangunan itu. Akhirnya setelah melakukan perjalanan selama lebih dari 45 menit, taksi itu berhenti di depan gerbang yang sangat mewah. Dava menunggu beberapa detik sebelum supirnya bergerak maju, tapi tidak ada tanda-tanda pergerakan dari supir tersebut. Kebingungan, Dava memutuskan untuk bertanya apa permasalahannya. Permisi. Apakah tidak bisa maju lagi? Atau apakah ada alasan mengapa kita berhenti di sini? Tanya Dava. Ketika dia mendengar pertanyaan Dava, supir yang merupakan laki-laki parubaya itu menggeleng kepala pelan. Sepertinya firasatnya memang benar. Penumpangnya jelas-jelas tidak tahu bagaimana peraturan di Dragon Estate. Mohon maaf, Tuan, tapi saya tidak bisa pergi lebih jauh dari sini. Apakah ini pertama kalinya Anda mengunjungi Dragon Estate? Tanya supir taksi itu. Dava bertanya-tanya kenapa supir taksi tersebut bisa tahu bahwa itu adalah pertama kalinya dia datang ke sana, tapi tetap menjawabnya. Iya, saya paham. Tidak heran, kata supir taksi tersebut dengan lantang. Apakah ada masalah? Tanya Dava. Dia penasaran kenapa supir taksi itu menatapnya dengan tatapan seperti itu. Tentu saja tidak, hanya saja taksi dan transportasi umum tidak diperkenankan masuk ke Dragon Estate. Itu adalah peraturan yang umum di sekitar sini. Saya kira Anda tahu peraturan itu. Itu saja. Jelas supir taksi itu. Dava akhirnya mengerti.
Tidak mengherankan apabila supir taksi itu menatapnya dengan aneh ketika dia ingin pergi ke Dragon Estate. Jika dia mau ke Dragon Estate, seharusnya dia tahu kalau taksi dan transportasi umum tidak diperkenankan di sana. Oh, begitu. Terima kasih atas penjelasannya, ujar Dava. Berterima kasih pada supir itu. Bukan apa-apa, Tuan. Dava turun dari taksi dan membayar uang untuk jasa taksinya sebelum memasuki gerbang yang mewah itu. Tampilannya anggun dan dirancang dengan ahli. Gerbang tersebut memiliki logo naga yang detail dan tulisan Dragon Estate terukir dengan rapi di atas gerbang itu. Dava bertanya-tanya betapa berlebihan tempat yang Bram pilih untuknya. Dia menghela nafas sebelum melangkah maju. Namun, sebelum dia bisa mendekat ke gerbang, dia diberhentikan oleh suara yang lantang. Berhenti. Dava langsung berhenti dan melihat ke arah datangnya suara itu. Di sana, dia mendapati dua orang menghampirinya sembari membawa tongkat polisi dan memakai seragam. Dia langsung mengetahui profesi mereka hanya dengan melihatnya sekilas. Mereka adalah penjaga keamanan. Siapa kamu dan apa yang kamu lakukan di sini? Tanya salah satu dari dua penjaga keamanan itu dengan arogan. Ketika Dava melihatnya, dia menyadari bahwa dia mungkin lebih tua 2 atau 3 tahun darinya dan berumur awal 30-an. Namun, Dava tetap diam ketika dia mendengar pertanyaan penjaga keamanan itu. Dia tidak menyukai nada bicara arogannya yang dia gunakan untuk mempertanyakan dia, jadi dia memutuskan untuk mengabaikannya. Aku bertanya padamu, jawab, penjaga keamanan yang muda itu berteriak. Dia mulai merasa jengkel, karena tatapan Dava dan pengabaiannya. Penjaga keamanan yang satu lagi merupakan seorang pria yang jelas lebih tua darinya. Dia terlihat berumur akhir 50-an. Dia menyipitkan matanya dan menatap Dava selama beberapa detik. Dia memukul rekan kerjanya dengan tongkatnya karena dia hendak membentak Dava lagi. Penjaga keamanan yang lebih muda merengut pada rekan kerjanya yang lebih berpengalaman tapi hanya menghela nafas dan melangkah ke pinggir untuk membiarkannya menanyai Dava. Selamat siang, Tuan. Mohon maaf atas perilaku rekan saya. Bolehkah saya mengetahui tujuan kedatangan Anda? Tanya pria yang lebih tua dengan sopan. Dava akhirnya bereaksi pada pertanyaannya dan tersenyum pada satpam yang lebih tua. Aku ke sini karena asisten kakekku menyuruhku untuk datang ke sini. Jawab Dava dengan sederhana dan singkat. Begitu, kata satpam yang lebih tua. Kalau begitu, Anda diperkenankan masuk, ujar satpam itu. Seraya dia berkata, dia mengeluarkan remote dari kantongnya dan menekan tombol hijau di remote itu. Setelah dia melakukannya, gerbang mengeluarkan suara berputar sebelum mereka terbuka. Dava tersenyum pada satpam yang lebih tua itu dan mengabaikan satpam yang lebih muda sebelum memasuki gerbang menuju tanah itu sendiri. Setelah Dava masuk ke dalam, satpam yang muda tidak bisa tinggal diam lebih lama lagi dan mengomel pada rekan kerjanya. Tirta, apa yang kamu perbuat? Kamu membiarkan orang asing melewati gerbang menuju Dragon Estate. Apakah kamu ingin kita berdua dipecat? Teriak satpam muda itu. Tenanglah, Dani. Kita selalu membiarkan orang asing dengan mobil mahal melewati gerbang. Apa masalahnya kali ini? Kata Tirta, si satpam yang lebih tua. Tentu saja ada masalah. Orang-orang asing itu punya mobil mahal. Orang asing yang ini datang dengan taksi. Siapa di dunia ini yang mengunjungi Dragon Estate dengan taksi? Seru Dani. Tirta menghela nafas. Dani adalah anak baik yang selalu mengikuti peraturan pekerjaannya. Tirta mengerti bahwa dia hanya mencoba melakukan pekerjaannya, tapi pekerjaannya tidak selalu berjalan seperti itu. Memiliki pola pikir yang kaku seperti itu akan lebih sering menjadi bumerang baginya. Lebih baik dia fleksibel di saat seperti itu. Begini, Dani, terkadang kamu perlu melihat gambaran besarnya. Aku sudah bekerja di sini cukup lama dan kamu bukanlah rekan pertamaku. Aku sudah sering melihat penjaga keamanan datang dan pergi karena mereka tidak bisa melihat gambaran besar seperti kamu barusan. Memangnya kamu tidak bertanya-tanya kenapa aku bisa bertahan selama ini sebagai penjaga keamanan di sini? Itulah alasannya. Orang asing itu jelas-jelas bukan orang asing biasa. Aku telah bekerja di sini lama sekali. Jadi aku bisa melihat tanda-tanda seseorang yang memiliki kekuasaan sungguhan di dalam genggamannya dan pria muda itu adalah salah satunya. Dani terdiam ketika dia mendengar analisis Tirta.
Memang benar bahwa mendapatkan pekerjaan di Dragon Estate sangat sulit dan Tirta merupakan penjaga keamanan yang telah bekerja paling lama di sana. Dani tahu betapa sulitnya mendapatkan pekerjaan itu. Jadi dia ingin bekerja di sana selama mungkin dan mendengarkan Tirta adalah salah satu cara untuk mencapainya. Kalau begitu, bagaimana dengan manajer? Kalau dia mengetahui bahwa kita membiarkan orang asing masuk, apa yang akan dia lakukan pada kita? Tanya Dani. Jelas khawatir tentang reaksi manajernya terhadap pilihan Tirta. Aku akan bertanggung jawab sepenuhnya kalau begitu. Jawab Tirta dengan tegas. Dani menatapnya khawatir. Tirta menyadarinya dan tertawa. Aku yakin itu tidak akan terjadi. Aku mempercayai firasatku. Mereka tidak pernah mengecewakanku sebelumnya dan aku tidak meragukannya sama sekali sekarang pun. Dani menghela nafas dan menggeleng kepalanya. Satu-satunya yang bisa dia lakukan sekarang adalah berharap bahwa firasat Tirta benar dan orang asing yang mereka biarkan adalah orang yang berkuasa. Karena jika tidak, akibatnya akan mengerikan. Bab 31. Dava tidak mendengar percakapan antara kedua penjaga keamanan itu. Dia malah sibuk terpukau dengan kemewahan dan kemegahan tempat itu. Seluruh wilayah tersebut dipenuhi oleh toko-toko megah dan beberapa gedung tinggi. Banyak sedan-sedan mahal dan mobil-mobil sport melewati jalanan. Toko-toko itu terlihat lebih unggul daripada toko-toko di luar wilayah itu. Dava tidak tahu ada tempat semegah seperti itu di sini. Rasanya seperti mimpi baginya. Dalam keadaan terkagum-kagum, dia lupa bahwa Bram tidak pernah memberikannya tempat spesifik untuk dikunjungi. Dia baru menyadarinya setelah beberapa lama bahwa Bram hanya menyebutkan Dragon Estate dan seorang manajer. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Bram. Ponsel itu bahkan tidak sampai berdering sekali sebelum Bram mengangkat teleponnya. Halo, Tuan Muda Halim. Apakah ada masalah? Tanya Bram dengan sangat sopan. Aku sudah di Dragon Estate sekarang dan aku baru ingat kamu hanya menyebutkan estate-nya dan seorang manajer. Ada beberapa apartemen di tempat ini. Bisakah kamu menyebutkan tempat spesifik yang ingin kukunjungi? Jelas Dava. Tentu saja. Tuan Muda Halim, itu kesalahan saya. Mohon maafkan ketidakcakapan saya. Bram meminta maaf khawatir. Takut membuat Dava marah. Jangan mengkhawatirkan itu. Beritahu saja tepatnya lokasi yang perlu aku kunjungi. Kata Dava tidak sabar. Itu sudah lewat tengah hari dan dia sudah kehabisan waktu. Baik. Silakan kunjungi Dragon Lord's Imperial Residence dan cari manajer di sana. Dia akan menunda apapun yang sedang dia kerjakan dan segera melayanimu, kata Bram. Baiklah, terima kasih, kata Dava sebelum mematikan telepon. Dragon Lord's Imperial Residence, kediaman Kekaisaran Tuan Naga. Kenapa nama-namanya menggelikan sekali? Ini bukan film Cina. Gumam Dava seraya memasukkan namanya pada peta di ponselnya. Dava mengikuti arah di navigasi peta dan setelah berjalan beberapa menit, dia akhirnya tiba di destinasinya. Namun, pemandangan di depannya membuatnya kehilangan kata-kata. Dia tidak bisa menemukan kata-kata yang pas untuk mendeskripsikan pemandangan itu. Kediaman itu sangat memukau. Jika ada tempat tinggal yang paling mengesankan, itu adalah tempatnya. Dava telah melihat beberapa gedung tinggi di perjalanannya ke sini. Tapi di antara gedung-gedung itu tidak ada yang bisa bersanding dengan gedung di depannya. Walaupun gedung tersebut dinamakan Dragon Lord's Imperial Residence, itu lebih seperti Gria Tawang. Gerbang di depannya jauh lebih mengesankan dibandingkan gedungnya itu sendiri. Dava melangkah pelan namun penuh kepercayaan diri menuju gerbang gedung itu. Tidak seperti pertama kalinya dia menghampiri gerbang di depan. Tidak ada penjaga keamanan yang memberhentikannya kali ini. Itu tidak mengherankan karena penjaga keamanan di Dragon Lord's Imperial Residence merupakan kelas tertinggi. Tidak semua orang bisa memasuki Dragon Estate karena setiap orang yang tinggal dan bekerja di Dragon Estate memiliki identitas yang terverifikasi. Itulah mengapa mereka tidak mempekerjakan penjaga keamanan untuk menjaga gedung kekediaman itu. Itu juga alasan mengapa Dani sangat khawatir tentang keputusan Tirta untuk membiarkan orang asing tidak dikenal masuk ke dalam Dragon Estate. Walaupun mereka terkadang membiarkan orang asing dengan mobil mahal masuk melewati gerbang, mereka selalu memeriksa identitas orang-orang asing itu. Dava adalah pengecualian pertama dan satu-satunya yang identitasnya tidak diperiksa sebelum diperkenankan masuk.
Dava memasuki gerbang yang mewah dan memasuki lobi dari kediaman yang megah itu. Lobinya pun sama megahnya dengan bagian luar gedung itu. Beberapa lampu gantung emas menggantung dari langit-langit mewah di lobi. Sementara lantai lobinya mengkilap dan dipoles dengan sempurna. Lobi tersebut kosong dengan hanya ada segelintir orang di sana. Ada resepsionis wanita di konter lobi. Dava mengagumi interior lobi itu. Desain lobinya yang luar biasa dan mewah menunjukkan betapa mahalnya kediaman itu. Segelintir orang itu meliriknya sekilas sebelum kembali melakukan urusan masing-masing. Dia menghampiri resepsionis setelah selesai mengagumi lobi itu. Lobinya mewah dan didesain dengan cermat, tapi itu masih tidak sebanding dengan rumah besar Halim. Jika dibandingkan dengan rumah kakeknya, semua hal terasa di bawah standar. Itu membuatnya bertanya-tanya seberapa banyak uang yang kakeknya habiskan untuk membuat rumah besarnya lebih megah daripada lobi kediaman termahal di Dragon Estate. Ketika resepsionis perempuan itu menyadari bahwa Dava sedang menghampirinya, dia langsung memandanginya. Hal pertama yang dia lakukan adalah memeriksa pakaiannya yang dia lakukan sembari tersenyum lebar. Namun, senyum lebarnya membeku ketika dia melihat pakaiannya. Walaupun Dava tinggi dan tampan dengan pundak yang lebar dan badan yang bagus, pakaiannya sangat sederhana dibandingkan dengan pakaian orang-orang yang biasanya mengunjungi Dragon Lord's Imperial Residence. Penilaiannya terhadap Dava langsung terjun bebas. Dia menyimpulkan bahwa dia mungkin kemari untuk mengunjungi seseorang yang tinggal di sini karena tidak mungkin orang sepertinya bisa membayar apartemen paling murah sekalipun di sini. Dava tidak menyadari pemikiran itu ketika menghampirinya. Dia tidak mungkin bisa mengetahui apa yang wanita itu pikirkan. "Halo, bisakah aku berbicara dengan manajer tempat ini?" tanya Dava. Resepsionis itu mengabaikan Dava seolah dia tidak ada. Konyol sekali. Bertemu dengan manajer. Dengan pakaian sebiasa itu, dia kira dia siapa. Beraninya meminta bertemu dengan manajernya. Bahkan pengunjung terkemuka juga tidak dijamin bisa bertemu dengan manajer. Apalagi orang asing tidak dikenal itu. Ketika 1 menit berlalu dan resepsionis itu tidak menjawab pertanyaannya, Dava mengira bahwa dia tidak mendengarnya dengan benar. Dia mengulang pertanyaannya padanya sesopan mungkin. "Halo, bisakah aku berbicara dengan manajer tempat ini?" tanya Dava sekali lagi, melantangkan suaranya supaya resepsionis tersebut bisa mendengarnya dengan jelas. Resepsionis itu akhirnya menjawab Dava. Dia tidak bisa lagi mengabaikannya karena dia telah melantangkan suaranya kalau dia tidak mau mengundang perhatian orang-orang di lobi. "Apakah Anda sudah membuat janji temu?" tanya resepsionis itu dengan terang-terangan. Dava mengerutkan dahi mendengar nada bicaranya. Bukannya resepsionis seharusnya bersikap sopan. Kenapa dia bersikap kasar padanya? Tidak. Tapi, Dava baru mau menjelaskan. Tapi dia dipotong oleh resepsionis itu. "Mohon maaf. Tapi jika Anda tidak memiliki janji dengan manajer, Anda tidak diperkenankan untuk bertemu dengannya." Resepsionis itu dengan tidak sopan memotongnya. Dava merengut sekali lagi ketika dia melihat betapa kasarnya dia. Tapi dia tetap tenang dan mengabaikan sikapnya yang tidak sopan itu. "Oke, bisakah kamu memberitahunya bahwa Dava Halim telah tiba dan ingin bertemu dengannya?" pinta Dava. "Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, Anda tidak diperkenankan bertemu dengannya jika Anda tidak memiliki janji temu dengannya. Silakan pergi dan buatlah janji temu sebelum kembali ke sini lain kali," jawab resepsionis tersebut dengan marah. Dava memelototi resepsionis tersebut selama beberapa detik ketika dia mendengar jawabannya. Dia tidak bisa mempercayai sikap resepsionis itu. Bagaimana mereka bisa membiarkan seseorang sepertinya bekerja di sini? Memang bisa dipahami jika dia tidak ingin Dava menemui manajer karena dia belum punya janji temu. Tapi sikapnya lah yang membuatnya jengkel. Dia bisa saja memanggil manajer untuk memberitahukan kehadirannya. Tapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Dava tidak perlu memastikan kepada orang lain apakah resepsionis itu sedang meremehkannya. Dia sudah menghabiskan bertahun-tahun berada di posisi bawah di masyarakat untuk tahu jika seseorang sedang jelas-jelas memandangnya rendah. Dava, jengkel karena sikap resepsionis itu, mengeluarkan ponsel dari sakunya dan menelepon nomor Bram. Apa yang akan terjadi setelah Babang Dava menelpon Bram? Apakah manajer Golden State akan langsung turun? Apakah yang juga akan terjadi pada Manger dan resepsionis itu?
Untuk tahu jawabannya, Sobat Anak Novel jangan lupa tonton terus kelanjutan videonya. Terima kasih untuk like, komen dan subscribe-nya. Sampai jumpa.